Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan di waktu sahur ini. Allahu Akbar. Arifin bersama putra-putra Arifin. Ada 5 menurut Al-Quran anak-anak itu. Yang pertama anak zina tuh. Anak perhiasan. Anak yang cantik, ganteng, tapi sangat duniawi. Jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini membahayakan anak itu dan bahaya untuk orang tuanya. Yang kedua, anak yusir amal, melalaikan orang tua dari ingat Allah. Karena anak malah lupa kepada Allah. Akhirnya malah ada anak yang membuat orang tuanya korupsi demi 7 turunan. Nah, yang ketiga, Allahu Akbar. Anak fitnah. Anak ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Lahir cacat. Siapa yang pengen anaknya cacat? Tapi ternyata Allah uji dengan anak lahir cacat. Kalau orang tuanya ikhlas, sabar mengurus anak, surga untuk orang tuanya. Kemudian yang keempat, adua laku. Dalam surat Al-Ghabun ayat 14. Anak musuh bagimu. Musuh. Artinya apa? Anak durhaka. Begitu besar, dia menyakiti orang tuanya. Allahu Akbar. Berani berkata kasar, memukul, na'udzubillah sampai membunuh orang tuanya. Yang terakhir, yang kelima, qurratu a'yun. Nah, ini harapan kita semua. Orang tua, subhanallah, selalu berdoa, dan ini harapan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak penyejuk mata hati, beriman kepada Allah, penyejuk mata pikiran, cerdas, kemudian mata kepala, fisiknya sehat walafiat, ganteng, cantik. Allahu Akbar, ini anak emas permata dunia akhirat. Dan kita minta kepada Allah anak menjadi imam di antara hamba-hamba yang bertakwa. Bukan hanya bertakwa, tapi imam di antara hamba-hamba yang bertakwa. Allahu Akbar. Dinalah, didiklah anak-anak kita agar menjadi qurratu a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Maafkan Arifin, selamat berpuasa. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ada wasiat Zakaria, Nabi Zakaria pada putranya Yahya. Kemudian wasiat Luqman Hakim pada putranya. Allahu Akbar. Apa saja wasiatnya? Wajib pokok bagi anak-anak yang harus ditanamkan orang tua. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Salat Latin disebut santri. Santri, menjaga tri 3. Akidah, ibadah, akhlak. Pesantren, pesan, amanat, tren 3. Amanat yang selalu tren. Itulah akidah, ibadah, akhlak. Dalam surah Luqman ayat 12-19. Bagaimana Luqman Hakim wa huwa ya'iduhu, dengan sangat serius mengajarkan kepada anaknya akidah, tauhid, kemudian ibadah, salat, kemudian akhlak. Jangan sekali-kali sombong kepada makhluk Allah. Nah, kemudian lebih panjang lagi pesan Nabi Zakaria pada putranya Yahya dalam surah Maryam ayat 12, 13, 14, 15. Dan kita jadi mirip orang tua yang merindukan anaknya memiliki kemuliaan akhlak. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya wa halalan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Hai anakku, berpegang teguhlah kepada Alkitab. Ya Allah, berilah hikmah anak kami di waktu kecil. Wahananan, bersikap lemah lembut, zakat suci, cerdas, bertakwa, bakti pada kedua orang tua,
Subhanallah, indah sekali. Tidak maksiat, tidak sombong. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan, selamat di dunia, sampai selamat di akhirat nanti. Allahu Akbar. Doa di waktu sahur sangat mustajab. Maafkan hari ini. Selamat berpuasa. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita di waktu sahur ini. Dengan nikmat sahur ini, kita bisa menikmati suasana ibadah kepada Allah Jalla Jalla. Hari ini senang hati menyampaikan semangat dakwah ini. Allahu Akbar wa lillahi. Ikhwatal iman, hari kita membahas tentang hati nurani, hati yang diberi nur oleh Allah. Dan itulah awal keagungan makhluk yang bernama manusia. Allahu Akbar walillahi. The fire feeling has the truth. Hati nurani selalu bicara jujur. Maka itu lazim disebut dengan partikel hidayah terkecil yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Sehingga manusia bisa mengenal dirinya melalui hati nurani. Apakah aku ini manusia yang baik atau tidak? Jujur atau tidak? Ikhlas atau tidak? Allah. Karena itu ketika Rasulullah SAW banyak ditanya oleh seorang Yahudi, Rasul balik tanya, istaqiqal. Kalau begitu tanyakanlah pada hati. Hati ini merekam. Malah kalau kita melakukan maksiat, kita sudah bermaksiat pada diri kita sendiri. Innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia benar-benar kufur kepada Allah karena melakukan maksiat dalam kesaksian hati nuraninya, dalam kesengajaan, dalam rencana. Jadi sebelum dia berdusta, sebenarnya dia mendustai dirinya sendiri. Sebelum dia menipu, sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Dan sungguh, hati nurani itu di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lalu banyak peran sandiwara kita di muka bumi ini. Maka hati nurani bagaikan black box, seperti pesawat jatuh yang dicari black boxnya, menceritakan siapa kita sebenarnya. Maka jujurlah dengan hati nurani kita. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan hari ini, Allah. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, as-saimin as-saimat, kembali Allah bahagiakan kita di bulan Ramadan ini. Saat berpuasa, apalagi menjelang berbuka, ini penuh dengan rahmat Allah, ampunan Allah, berkah Allah, dan doa-doa menjelang berbuka ini sangat mustajab. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, menerima amal ibadah kita, terutama puasa kita. Lalu menjadikan kita hamba-hambanya yang sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Lalu Allah bahagiakan di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. Amin ya mujibat sa'ili. Ikhwatal iman, kali kita membahas tentang hati yang bersih. Ramadan ini waktu yang terbaik untuk membersihkan hati kita. Dan memang Ramadan adalah bulan pembersihan. Ramadan pembakaran. Pembersihan yang dibakar yang kotor-kotor. Kalaupun yang dibakar baik untuk lebih baik. Agar bersih hati kita.
dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji, serakah, pelit, bakhil, sombong, congkak, dendam, dengki, riya, sum'ah, ujub, bangga diri, jauh dari keinginan berbuat maksiat. Nah, coba sekarang merasakan ketika berpuasa, energinya maunya ibadah. Puncaknya lapar, sekarang menjelang berbuka malah senang. Ternyata ibadah itu nikmat. Ternyata taat itu membahagiakan. Karena hati kita mulai dibersihkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Setiap ibadah, setiap amal saleh, setiap kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terjadi tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, pembersihan terhadap diri kita. Di situ ada rahmat Allah, di situ ada ampunan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 21. Simaklah dengan iman, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Katakanlah, kalau kau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintaimu, merahmatimu. Allah akan mengampuni dosamu. Allah mau pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, dalam ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ada kecintaan Allah, ada ampunan Allah. Walau dia belum minta ampun, karena dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena cintanya pada Allah, karena cintanya pada Rasulullah SAW, sehingga hati yang bersih, hati yang bersih, dia akan mudah mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih, dia akan menangkap hikmah-hikmah yang banyak di bulan Ramadan ini. Cukup Allah beri kecerdasan untuk membaca semua hikmah itu. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Ittaqu firasatal mu'minin. Hati yang bersih, doanya sangat mustajab. Hati yang bersih, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hati yang bersih, damai, tenang, bahagia. Karena hati yang kotor banyak dosa, gelisah, maka fisotrika. Watahabu ayatali alaihim nas. Apa yang membuat hatimu gelisah dan kau takut sekali orang lain tahu apa yang di hatimu? Nggak nyaman. Apalagi banyak dosa syu'mun, banyak sialnya. Dosa sih. Hati yang bersih, pikiran jadi jernih. Hati yang bersih, tanami al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Mengalirlah hikmah-hikmah dari lisannya karena kebersihan hatinya. Hati yang bersih, qad aflaha man zakkaha. Menanglah orang yang terus membersihkan hatinya. Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih ucapannya dari yang tidak baik, bersih makanannya, bersih akhlaknya dari menyakiti orang lain. Mulia sekali hati yang bersih itu, dan itu hadiah dari Allah pada hamba yang terus bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Ramadan ini membersihkan semua hati kita. Terima amal ibadah kami ya Allah. Maafkan arifin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, pribadi mukmin adalah pribadi yang tangguh, kokoh, kuat, konsisten, komitmen, tidak rapuh, dan tidak janji. Apapun yang terjadi kepada orang yang beriman itu. Kenapa? Karena ia punya iman. Ia beriman kepada Allah yang mengatur alam semesta ini, yang memiliki, yang menguasai, yang menundukkan segalanya, dan semua tunduk dalam iradah dan kudrahnya. Sehingga apapun yang terjadi pada orang beriman, ia jawab dengan keimanannya. Ulaika lahumul aman
Makanya orang beriman itu aman, tenang, damai, bahagia. Musibah sehebat apapun, Allahu Akbar, Allahumma inna la nas'aluka radal qada walakin nalutfi. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu. Takdirmu adalah takdirmu. Kalau sudah terjadi musibah, siapa yang bisa menolaknya? Kematian datang, takdirmu adalah takdirmu. Tapi berilah ya Allah kepada hamba keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, baik sangka, dan alut, kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik semua takdir. Maka segala peristiwa yang terjadi, segala ciptaan, Allahu Akbar, pasti ada rahmatnya, ada hikmahnya, ada ilmunya, ada kebijakannya, ada hidayahnya. Pantaslah as-sa'id. Orang beriman adalah orang yang paling bahagia, sakit, paling tenang menghadapi semua goncangan peristiwa di muka bumi ini. Sungguh ya kuat. Selamat berpuasa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Allah kembali bahagiakan kita panjang umur hingga Ramadan. Ini tanda rahmat Allah. Tanda Allah sayang pada kita. Allah beri kesempatan pada kita untuk bertaubat, untuk minta ampun pada Allah, untuk segera berhijrah, memperbaiki diri agar menjadi hamba yang sungguh-sungguh taat hingga wafat dalam keadaan taat husnul khatimah. Amin. Ikhwatal iman, bagaimana cara menjaga iman? Apalagi di era global maksiat ini. Bahkan kita lihat tadinya pun yang sangat kuat iman, tapi terjungkal kemudian dengan tipu daya dunia ini. Bahkan juga tidak sedikit mujahid-mujahid dakwah yang akhirnya terjungkal menjadi pencinta dunia, hidup hedonis. Lalu bagaimana menjaga? Tidak mudah itu. Mungkin mudah diteramahkan, sulit diamalkan. Iman dia judulnya, iman itu turun naik. Bahkan mudah turun ketimbang naik. Seperti naik gunung, berat, turunnya gampang. Ini membangun rumah, biayanya mahal, makan waktu lama. Menghancurkannya, gampang. Diledakkan sebentar habis. Betapa banyak orang yang karirnya begitu hebat. Begitu ketahuan berzina, hancur karirnya. Betapa banyak orang yang tadinya mulia, ketahuan korupsi, hancur karirnya. Ikhwah, Rasul SAW mengajarkan pada kita untuk sungguh-sungguh taat dimanapun. Ittaqilah haitsu di mana saja kau bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah yang selalu menatapmu, mendengarmu, memperhatikanmu. Takutlah pada hari akhirat, hari dibuka aibmu, hari pembalasan, hari keadilan. Tidak ada yang tidak dibalas. Takutlah kematian yang terus mengincarmu, yang kadang datang berdekatan, sekonyol-konyol. Takutlah malaikat yang terus mencatat lakonmu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat mulia yang terus mencatat perbuatanmu.
Sekecil apapun perbuatanmu dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayat 18. Tidaklah kau berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat berkata. Bisa berbuat maksiat dalam tatapan Allah. Bisa berzina sementara Allah menatap kita. Bisa korupsi sementara Allah menatap kita. Bisa menghina, memfitnah saudara kita sementara Allah mendengar perkataan kita. Ikhwah. Tidak ada sebuah pada orang yang berbuat maksiat sampai Allah bertanya pada mereka dan selain kita. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla, hei manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepadaku? Bukankah aku yang menciptakanmu, yang memberi nikmat yang banyak kepadamu, lalu engkau menggunakan nikmat-nikmatku untuk berbuat maksiat kepadaku. Nikmatku untuk berbuat maksiat padaku, berbuat maksiat dalam tatapanku. Kok bisa, kok tega? Kalla, jangan begitu, hai manusia. Maka jagalah iman. Dengan amal, dengan kesungguhan taat. Dekatilah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Ada tawasul bil haq, ada tawasul bis sabr. Bergurulah pada ulama-ulama yang istiqamah. Allah, tadaburkan Al-Quran, hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hidupkan dalam aktivitas yang mungkin dekat dengan Allah. Bukan hanya menjauhi. Jangan coba dekat lingkungan, sahabat, tempat-tempat yang kita lalai dari iman kepada Allah. Sehingga iman kita semakin hari bukan hanya terjaga, terkesal iman, meningkat iman kita. Bulan Ramadan ini, bulan peningkatan iman. Ya Allah, tingkatkan iman kami, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan mari bin ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, hari ini kita akan membahas tentang fadilah salat malam, keutamaan salat malam. Salat malam adalah salat istimewa bagi hamba-hamba yang beriman, dan Allah janjikan maqam, kedudukan terpuji bagi penikmat salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 79. Hendaklah engkau bangun di penghujung bagian malam sebagai salat sunnah tambahan. Asa, niscaya, asa, tentu, asa, pasti Allah tempatkan maqammu, kedudukanmu pada maqam yang terpuji. Terpuji di mata Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima yadharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Dengarkan dengan iman. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, hidayahku, berkahku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hambaku yang mengenalku dengan yang tidak? Sesungguhnya hanya ada exception, istisna, sangat spesial, sangat istimewa. Hanya hambaku, hamba Allah yang mengenal Allah lah, yang bangun mengingat Allah di tengah malam. Hanya peristiwa penting terjadi di tengah malam. Nuzul Quran, Ramadan tengah malam. Lailatul Qadar tengah malam. Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah malam. Dan tradisi orang soleh
da'us salihin, tidak meninggalkan salat malam. Nikmati salat malam dan raihlah kemuliaan di sisi Allah. Maafkan Arifin, selamat berpuasa. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, semua kita sudah ditentukan jadwal kematian. Bahkan semua kita sudah divonis mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznihi kitabun mu'ajjal. Kita punya kitab ajal masing-masing. Bersyukur masih hidup di bulan Ramadan lagi. Penuh dengan keberkahan. Nah, orang beriman tidak peduli di mana, kapan dia mati. Tapi orang beriman sangat peduli. Bagaimana? Bagaimana cara kita wafat? Ingin usaha khatimah kan? Atur kali husnul khatimah. Tiap meninggal husnul khatimah satu. Taubat sungguh-sungguh. Yang kedua, bakti pada kedua orang tua. Bakti pada kedua orang tua. Ingat Al-Qamar, susah meninggal. Tapi pada akhirnya wafat setelah ibu kandungnya memaafkan. Kemudian yang ketiga, segerakan bayar hutang. Karena Rasulullah SAW menunda mayit yang belum bayar hutang sampai ada yang menjaminnya. Kemudian yang keempat, berbuat baiklah kepada makhluk Allah. Karena kezaliman kita kepada makhluk Allah akan menjadi hijab besar untuk wafat husnul khatimah. Bulan Ramadan, bulan pemaaf. Minta maaflah kepada saudara yang pernah kita sakiti. Tinggalkan gengsi. Kemudian hidupkan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Hamba yang sholat subuh berjamaah di masjid, pilih kain hasanin. Kalau meninggal di siang hari dijamin husnul khatimah. Hamba yang menjaga wudhu terus menerus, kalau meninggal dalam keadaan berwudhu, maka dia meninggal dalam kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata syirin itu yang batal wudhu, sehingga terjaga wudhunya. Kemudian terus berzikir, di mana, kapan, bagaimanapun. Kita ingin sekali meninggal dalam keadaan berzikir. Siapa yang di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhala jannah. Oh, nggak bisa itu kecuali orang yang terus bermujadah dalam zikir. Dia zikir, napasnya zikir di mana, kapanpun, bagaimanapun dia selalu berzikir. Maka hamba sepertinya akan wafat husnul khatimah. Dan yang terakhir, dia terus berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, kali ini kita membahas tentang fadilah majelis ilmu atau majelis zikir. Ini pernah Arifin muat di Facebook. KH Muhammad Arifin Ilham. Minimal ada 13 keutamaannya. Minimal. Yang pertama, mereka yang senang duduk di majelis ilmu, apalagi di waktu subuh sampai matahari terbit, ini berita gembira. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menegakkan salat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk tadarusan, berzikir sampai matahari terbit, lalu menegakkan salat 2 rakaat, maka ia akan meraih pahala haji dan umrah. Yang kedua, seakan-akan duduk di taman surga Allah. Kemudian yang ketiga, menjadi generasi Rabbani. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani yang belajar dan mengajar dan belajar. Kemudian menjadi umat yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik umat adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kemudian subhanallah, berita gembira lagi. Rasulullah SAW bersabda, tiada satu kaum duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu,
pasti dikelilingi malaikat, diliputi rahmat Allah, diturunkan pada mereka ketenangan, kedamaian, dan Allah sebut nama-nama mereka. Kemudian jauh dari murka Allah. Dunia ini terkutuk dengan segala isinya, kecuali mereka yang taat, yang berzikir, yang Allahu Akbar belajar dan mengajar. Kemudian golongan yang mendapat perlindungan Allah di akhirat nanti, di antaranya mereka yang gemar ke masjid, anak muda yang tekun beribadah, istama alaihi wa tabaraka alaih, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dan akhirnya yuksarul ma'uman ahabba. Nanti di akhirat dikumpulkan sama siapa ia sedang berkumpul di dunia, siapa yang ia cintai di dunia. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama, cinta orang-orang saleh. Maka nanti di akhirat Allah pertemukan mereka. Allahu Akbar, selamat berpuasa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, kali ini kita mengupas tentang makna takbir. Allahu Akbar. Allah yang Zuljalal Akbar disebut takbir. Tapi kalau kita mau mengkajinya, insya Allah lebih dalam dari lautan Atlantik yang kita kenal, bahkan lebih luas dari bumi yang kita huni ini. Allahu Akbar. Ketinggianmu, ya Allah, membuat manusia rendah, hina-hina di hadapanmu. Allahu Akbar. Kekayaanmu membuat manusia semuanya miskin, fakir, kere di hadapanmu. Semuanya membutuhkan karuniamu. Allahu Akbar. Pengetahuanmu nembus kelipatan hati nurani manusia. Semut kecil hitam bertengkar di atas batu hitam, berada dalam gua yang gelap, tetap di bawah intipanmu. Serbuk sari yang jatuh ke bumi, atau daun layu yang jatuh di samping kita yang tidak peduli, tetap dalam pedulinya Allah. Sekalipun laut dan daratnya berendal, langit dan bumi bungkam, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Wa innaka labil mirsad. Engkau benar-benar dalam tontonan Allah, dalam tetapan Allah, dalam pengetahuan Allah. Allahu Akbar. Bagi yang memahami takbir, serta-merta memenuhi panggilan Allah. Begitu dengan azan, sadar yang mengundang adalah Allah melalui suara muazzin. Maka semuanya jadi kecil, bahkan tiada. Dan Allah menyukai hamba yang menuju rumah Allah. Rijal yuhibbuna ayyatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Ia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Ia tinggalkan keasikannya, hobinya, senangnya. Maka tatkala dia menuju masjid, Allahu Akbar, shadaqta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, ini di antara makna takbir. Allahu Akbar. Allah Al-Qadir. Allah titipkan kekuasaan kepada makhluknya, sehingga hambanya berkuasa. Minimal menguasai dirinya, menundukkan tangan, mata, telinga, kaki, dari RT, RW, penguasa negara, raja dan sebagainya. Amanah dari Maha Kuasa Al-Qadir. Allah Al-Murid, Maha berkehendak. Allah titipkan kehendak pada hambanya, ragam macam kehendak makhluknya. Dan semua kehendak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Al-Murid. Tapi betapapun makhluk itu berkehendak, tetap kehendak Allah yang unggul. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian mencapai kehendak kalian kecuali Allah yang berkehendak, yang mengatur alam semesta ini. Itulah yang buat orang beriman tenang menghadapi segala persoalan hidup. Allah punya mau. Kemudian Al-Alim, Allah Maha Tahu. Allah titipkan pengetahuan pada hambanya. Ragam pengetahuan dari itu tawasul sabr terjadi. Allah Maha Hidup, Al-Hayyu. Allah titipkan kehidupan pada hambanya, pada makhluknya. Kemudian Al-Basir, Allah Maha Melihat. Allah titipkan kemampuan melihat pada hambanya. Ada yang melihat dengan mata kepala, ada yang melihat dengan mata hati. Fa inna ala ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang disebut buta bukanlah buta mata kepala, tapi buta mata hati. Kemudian As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah titipkan kemampuan mendengar. Kau bisa mendengar, ada yang bisa mendengar. Ini bagian amanah dari Allah. Maka dengarkanlah yang baik-baik. Kemudian yang terakhir, Al-Mutakallim.
Allah maha berkata-kata. Allah titipkan kemampuan kalam kepada makhluknya. Maka tak kalau kita takbir, Allahu Akbar, kekuasaan, kehendak, pengetahuan, kehidupan, penglihatan, pendengaran, kemampuan kalam mutlak milik Allah Jalla Jalaluhu. So what we have? Kalau begitu apa yang kita punya? Jawabannya, la mulkiyata, we have but nothing. Kayaknya punya, kayaknya berkuasa, kayaknya hidup, kayaknya kaya. Sebenarnya kayaknya saja, sebenarnya tidak punya apa-apa. Kita bangkai hidup semua, hanya soal waktu. Allahu Akbar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, mengapa orang beriman nikah? Karena nikah bukti, burhan, bukti bahwa dia taat kepada Allah. Karena itu orang beriman nikah, bukan zina. Karena zina adalah jalan mencari keenakan yang dimurkai oleh Allah. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Bahkan sekali berzina marratan tudiu arba'ina sana. Sekali berzina membakar 40 tahun amal ibadah. Dia sholat setiap hari, puasa setiap tahun Ramadan. Dia berzakat, berhaji, lalu sekali dia berzina. 40 tahun amalnya ludes. Maka zina menghancurkan amal ibadah. Maka itu orang beriman tidak mau berzina. Haram bagi orang beriman. Maka malah seperti ini. Sungguh dengan nikah meraih separuh nilai agama. Separuhnya lagi walyattaqillah nisbah. Maka menjaga ketakwaan kepada Allah. Sungguh mereka yang nikah lebih mudah menjaga ketakwaannya kepada Allah dibandingkan dengan yang belum nikah. Terjaga matanya, terjaga kemaluannya. Dan nikah pintu sakinah, mawaddah warahmah. Tidak bisa tidak. Pintu itu melebihi pintu kefitrahan. Dan itulah fitrahnya manusia. Dia nikah. Dan nikah tanda sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mau, garis bawahi, apalagi benci dengan nikah, dia bukan umat. Dan dari nikah lahirlah umat Islam. Dari nikah lahirlah generasi dakwah. Disinilah orang beriman mengapa melakukan nikah. Allahu Akbar walillah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.